Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rencana aksi orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atas nama Kuswanto Adi Sudrajat, SPD, Unit Kerja SD Negeri 1 Jatirenggau, Jalan Gunung Cermai, nomor 02, Jatirenggau, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maksud dan tujuan mengimplementasikan kegiatan aksi nyata yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja dalam bentuk berbudaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Jatirenggau. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi bagi seluruh ASN P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 30 November 2023 yang terbagi menjadi angkatan 1 sampai dengan angkatan 9. Tempat pelaksanaan dengan secara online, Zoom meeting, atau daring di lokasi masing-masing dengan memanfaatkan grup Classroom. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi pendidikan Kabupaten Cirebon yang berbudaya sejahtera, agamis, maju dan aman. Berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat. Sejahtera. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Agamis. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika. Maju. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sebagai menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah SOTK atau OPD atau unit kerja. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. 1. Bagian keempat, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Dinas Pendidikan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2. Susunan organisasi. 1. Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas 1. Kepala Dinas, 2. Sekretariat Dinas,
membawahi bidang pendidikan sekolah dasar, membawahi bidang pendidikan sekolah menengah pertama, membawahi bidang pendidikan anak usia dini, membawahi bidang pendidikan non formal, membawahi UPTD. Bagian struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Paragraf 3. Tugas dan fungsi 1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 2. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi. C. Manajemen P3K terdiri dari sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 2014. Manajemen P3 terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nilai dan etika OPD. Pesta Perangkat Daerah OPD Unit Kerja SDN Negeri 1 Jatiringan. Visi SDN 1 Jatiringan terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang berkualitas guna mendukung tercapainya prestasi peserta didik yang berdasarkan iman dan takwa serta berbudi pekerti luhur. Misi SDN 1 Jatiringan meningkatkan pemberdayaan kegiatan belajar mengajar yang berpraktis, aktif, inovatif, dan menyenangkan atau disebut dengan ICON. Peningkatan keimanan dan takwa beserta didik melalui kegiatan intra sekolah dan ekstrakurikuler. Meningkatkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. 4. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi bidang Intek dan Iptek. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Membudayakan pilar-pilar budi pekerti dalam kehidupan di sekolah. Membangun citra sekolah sebagai citra terpercaya di masyarakat. 8. Memperkecil angka putus sekolah atau DO dan meningkatkan wajib belajar 12 tahun. Tujuan sekolah SDN Negeri 1 Jatirenggang mengacu pada visi di atas, maka proses pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip PAIKEM. Struktur organisasi SDN 1 Jatirenggang untuk kepala sekolah dipimpin oleh Bapak Hendi Rohendi SPD. Komite sekolah Bapak Sutiarto, guru kelas 1 Ibu Rosi Rosita SPD, guru kelas 2 Ibu Linda Suyati SPD, guru kelas 3 Siti Nuria SPDE. Untuk guru kelas 4 adalah Bapak Tarmudi SPDSD. Untuk guru kelas 5 Bapak Andri Haruman SPD. Untuk guru kelas 6 Ibu Eka Wahyuni Kristianti SPD. Adapun untuk wali kelas guru mata pelajaran PAI itu diajar oleh Ibu Tusia SPDI. Rencana hasil kerja P3K, rencana aksi
Latar belakang masalah program rencana kerja yang akan dilaksanakan selama sisa kontrak pertama KBKK yaitu dengan waktu 3 tahun berlatar belakang karena kurangnya pemahaman anak-anak tentang olahraga tradisional. Seiring dengan perkembangan teknologi di mana anak-anak lebih asik dengan bermain gadget sehingga berkurangnya aktivitas gerak. Tujuan rencana aksi adapun maksud tujuannya adalah untuk mengenalkan olahraga tradisional kepada siswa-siswi SDN 1 Jatinangor guna mengetahui dan menyukai berbagai jenis kegiatan olahraga tradisional yang ada sejak zaman dahulu. Salah satu warisan budaya kita sehingga dapat melestarikannya. Waktu dan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu setelah kegiatan bersama dan dengan waktu 30 menit untuk tempatnya bisa dilakukan di halaman sekolah ataupun lapangan dengan selalu dipantau oleh guru. Selain itu, setiap sebelum kegiatan pembelajaran PJOK, maka diadakan pemeriksaan kebersihan kuku, gigi, dan rambut, serta penanaman sikap anti perundungan atau bullying. Aksi langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas adalah mengenalkan berbagai jenis olahraga tradisional kepada peserta didik, menumbuh kembangkan kecintaan peserta didik terhadap olahraga tradisional, membiasakan peserta didik untuk budaya hidup bersih. Peserta didik mengetahui dampak buruknya akibat perundungan dan bullying. Dengan demikian, kami tutup dengan kesimpulan. Berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenal nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. Satu, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Dua, setelah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja, P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintahan Kabupaten Cirebon. Saran. 1. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama guru. Bagi kepala sekolah untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan pada P3K agar bekerja dengan maksimal. 4. Bagi sesama pendidik kedepannya dapat menjalankan tugas yang baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta mengimplementasikan berakhlak di dalam pelayanan. Demikian adalah demikianlah rencana aksi orientasi pegawai pemerintah dengan pergantian kerja tingkat Kabupaten Cirebon. Tidak ada kata-kata yang kurang berkenan, harap dimaklum dan mohon apa adanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.